Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dr. Haji A. Hasan As'ari, ulama MAG yang kami hormati, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan beserta pimpinan harian dan majelis dan lembaganya yang kami hormati, kemudian Ibunda pimpinan cabang Aisyah Pekajangan yang kami hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Pekajangan yang kami hormati, pimpinan ranting Aisyah secabang Pekajangan yang kami hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah cabang Bulet dan cabang Bliko ataupun sekitarnya yang hadir pada pagi hari ini, serta jamaah pengajian Ahad pagi, pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan yang kami hormati pula. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, suasana yang sahdu, rintik-rintik, alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa rawuh, bisa datang di desa kami, desa yang sudah terkenal dari zaman Pak Insinyur Soekarno dan Pak Hatta diculik, ya. Ini namanya desa, ya, desanya Desa Rengas, tapi bukan Rengas Dengklok. Sugeng rawuh, selamat datang di desa kami. Kalau dulu Pak Insinyur Soekarno diculik, ditaruh di Rengas Dengklok untuk kemerdekaan Indonesia. Semoga ini pengajian di Rengas juga memberikan warna untuk Rengas dan sekitarnya, terutama di cabang Pekajangan dan untuk Muhammadiyah tentunya. Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Monggo Bapak Kepala Desa Rengas, Bapak Purnomo SMH, sugeng rawuh, selamat datang Bapak. Kami lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pelaksana dari pengajian rutin yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan yang bertempat di Ranting Rengas, alhamdulillah kita mencoba untuk menjamu Bapak Ibu semua. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersedia rawuh. Tadi pagi juga sudah ada yang datang sebelum subuh, bahkan habis sisa sudah ada yang datang. Ini tim rekaman sudah datang. Nah, sampai dengan pagi ini ramai sekali. Kalau dulu pas halal bihalal saya sampaikan ke Pak Haji Abdul Somad,
Ini pesertanya 1000 Pak Haji, yang 200 di sini, yang sisanya di sebelah. Tapi ini kelihatannya sudah 2000 Pak Haji. Ya, yang 1000 di halaman Masjid Al Hidayah, yang 1000 lagi di sebelah selatan. Mohon maaf yang sebelah selatan tidak dapat snack. Ya. Yang kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada Ibunda Aisyah yang telah menyokong mendukung kegiatan ini sehingga semoga berlancar, semoga acara ini lancar sampai dengan selesai. Kemudian yang terakhir, kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu semua. Ini ala kadarnya dari kami, semoga dapat diterima. Dan tadi mungkin barangkali ada yang tidak mendapatkan snack atau sarapan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir juga, paling terakhir, apabila tempatnya kurang memadai ataupun kurang representatif, tapi saya yakin kalau di sini pinggir jalan representatif, gitu, okay. Ini di desa kami, Desa Rengas. Kalau Bapak Ibu suatu saat jalan-jalan ke sini pas adzan, monggo bisa mampir ke masjid kami, ini Masjid Al Hidayah Desa Rengas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah ya? Setengah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini walaupun ada agak sendu, tapi insya Allah mesra. Pertama-tama mari kita sambut Pak Hasan. Terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Pak Hasan yang sudah bisa hadir dari Semarang, menempatkan diri hadir di Rengas. Kemudian yang terhormat rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan dan Aisyah Pekajangan. Kemudian yang dari Wulet, terima kasih sudah datang. Kemudian dari warga sekitarnya, dari seluruh ranting Muhammadiyah Aisyah cabang Pekajangan, dan saya yakin ada juga yang dari Kedunguni mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ini koyo kampanye nggih. Oh, aku koyo sih kampanye luar biasa. Nang ngarep kono ibu-ibu, ki aku minta maaf Bu. Saya kok nang dhuwur dhewe, ibu-ibu mohon maaf, bapak juga mohon maaf. Saya memberikan sambutan di atas panggung. Tadinya di dalam, tapi kata Wakil Sekretaris PCM Pekajangan nang kono ra katok kan. Dadi mek keto mek kaya kampanye. Kan si usume kampanye itu. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit memberikan gambaran perkembangan yang terakhir dari Muhammadiyah Pekajangan. Jadi seperti yang sering saya ceritakan, di Pekajangan ada sekolahan baru namanya SLB Muhammadiyah Pekajangan Lentera Hati. Alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini sudah mulai beroperasi dengan 12 murid anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sudah beroperasi, mudah-mudahan kedepannya minta doa restunya agar semakin bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian saat ini juga lagi kita laksanakan pembangunan gedung 6 lantai RSI Muhammadiyah Pekajangan. Mohon doa restunya juga biar bisa lancar
nanti bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, semua yang sedang kita lakukan di Muhammadiyah Pekajangan mudah-mudahan bisa disupport oleh semua warga Muhammadiyah Pekajangan yang saya yakin doa-doanya di sholat fardu akan selalu dipanjatkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, agar ini bisa segera dimulai, sambutannya sedikit saja segini ya, biar nanti Pak Hasannya bisa lebih tanak, Pak Hasannya bisa lebih memberikan pencerahan yang lebih banyak. Mudah-mudahan tidak hujan, mudah-mudahan hanya kayak gini kita berdoa bareng agar suasana sahdu ini bisa terus sampai berakhirnya acara kita ini. Terima kasih kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Rengas yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa. Terima kasih semua panitia, semua warga yang membantu. Ini merupakan pengajian rutin kita setiap bulan di minggu pertama. Mudah-mudahan nanti setelah ini di mana? Tablik di Timur 4, di pimpinan ranting Muhammadiyah Timur 4, Pekajangan Timur 4 ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir juga, bareng-bareng kita rayakan kebersamaan ini, silaturahmi ini, biar kita menjadi lebih akrab lagi, bisa lebih membangun Muhammadiyah biar bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu niki seneng kabeh, sehat sedanten. Ini sementing itu seneng terus sehat. Ono wong seneng tapi ra sehat. Guyu dhewe tapi ra sehat gimana. Tapi ono wong sehat tapi ya ora seneng. Makanya alhamdulillah hari ini ibu-ibu, nggih bapak-bapak, kalau tinggali ibu-ibu sing kathah Bu. Niki mungkin dawuhe Kanjeng Nabi akhir zaman itu ada satu laki-laki yang mengiringi 40 perempuan. Jadi ini bapak-bapak kapan kuwi? Tapi ini tondo-tondo akhir zaman. Baik Bapak Ibu rahmatullah, saya ulangi biar lebih semarak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ganggu nih. Tolong. Ini gayanya dakwah modern ini saat ini selfie roomnya. Oh ini loh, jamaahnya rata-rata. Yes. Mohon saya bapak-bapak, nanti kalau foto dengan yang sejenis kurang afdol. Mending sama ibu-ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian itu ada yang menjadi penyeru-penyeru, pendakwah kepada kebaikan, tapi juga menyerukan kemakrufan, menghalangi kemungkaran.
Apa bedane Bapak Ibu kok kita ini semua diminta oleh ayat ini ayo ngajak sing apik, tapi dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar. Wonten bedane. Menghormati tamu niku apik, itu namanya khair. Nutup aurat apik. Tapi kenapa kok harus diikuti dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Ma'ruf itu baik tapi mungguing daerah masing-masing. Bapak-bapak kinten-kinten lek nyambut tamu boten nganggo kaos, mung kathokan tok. Apik no boten? Akhirnya boten pahit, apik. Nah ini dalam bahasa Al-Quran tadi itu termasuk sing mungkar nurut mungguing daerahe ora apik. Krono sampean wong Pekalongan kain akeh ono tamu malah ra klamben. Tapi kinten-kinten lek wong Irian nyambut tamu ni ora klamben, apik no mboten? Tuh apik tuh. Sing penting kotekan, ngerti kotekan? Selongsong kalau. Bapak-bapak, kalau kita berkendara pakai pinggir kanan jalannya, apik no boten? Nongtol nongtol sih kanan kiri podo ae wong satu jalur ya. Artinya kalau kita berjalan di jalan raya pakai sebelah kanan, apik no boten? Boten. Tapi niku mungguing daerah Pekalongan dan sekitarnya utawa nang Indonesia. Tapi lah nang Arab Saudi apik. Karena memang jalurnya kan inilah yang disebut dengan ma'ruf. Ini sami kali ibu-ibu Aisyah di Pekajangan ini pakainya batik, tapi di Arab Saudi sana orang umum wong nganggo batik, gitu. Nah, maka itu namanya ma'rufnya di daerah sini dengan daerah lain berbeda. Nah oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, tema kita kali ini nih terkait dengan dakwah kultural, mengajak kepada kebaikan tetapi dengan tetap memahami kultur yang ada ya. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan ya, saya apresiasi dahulu untuk pimpinan cabang Pekajangan, seluruh pimpinannya, baik termasuk pimpinan Muhammadiyah maupun pimpinan Aisyahnya, ortum-ortumnya, anak-anak mudanya ini yang sudah giat menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan istiqomah, langgeng dan semakin besar. Amin ya robbal alamin. Termasuk yang gak kalah penting ya jamaahnya ini menjadi penggembira. Nah, tujuan kita ini ya bagaimana semuanya gembira. Saya lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa dakwah kultural ini menjadi penting? Di dalam bahasa Arab kata dakwah dari kata da'ah, ia da'u, dakwatan wa du'aan. Dakwah itu punya makna setidaknya njaluk karo ngajak. Nun sewu nih. Kalau kita ini jaluk meminta, doa itu kan donga niku kan jaluk. Biasanya jaluk itu dari unsur yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Bisa dari segi umur anak kepada orang tua, itu donga jaluk.
Tapi kalau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, namanya bukan jaluk, perintah. Ada orang tua minta, "Leh, ambilkan sapu." Itu dari yang tinggi kepada yang lebih rendah, itu perintah. Ojo disangga. Anak-anak sekarang kan, "Pak, lek jaluk mbok sing apik ngono." Kurang ajar. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Atasan kepada bawahan namanya perintah. "Mas, tolong dibuatkan catatannya. Mas, tolong dilaksanakan." Itu namanya perintah. Tapi kalau dari bawah kepada atasan, "Bapak, mohon bisa hadir nanti acara. Bapak, mohon dibantu kegiatan kami." Itu namanya doa, mohon. Nah, saiki pertanyaane, lek wong jaluk itu kira-kira nganggo apa namanya? Kita menyebutnya apa ya? Ono unggah-ungguhe mboten? Harus ada unggah-ungguh. Makanya termasuk ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ono unggah-ungguhe. "Inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta." Do Gusti, aku ki wong dolim. Sembayang kadang yo telat, ngaji rak tahu, maca Quran sepisan Ramadan tok. Ini kuntu minadz zalimin, lagi jaluk, "Ya Allah, berikan saya surga." Wong jaluk merasa rendah, merasa hina, merasa tidak punya apa-apa. Nah, itu wong jaluk. Jadi itu hakikat dakwah yang berarti doa tadi itu harus DP, harus merendahkan diri. Lah saiki ana wong dakwah iki modele kowe le ra melu aku tak kaploki lho kowe. Ora anu tak pecat kowe. Itu namanya bukan dakwah. Karena makna lain dari dakwah itu ngajak, meminta, bukan memaksa, bukan mengintimidasi. Bukan intimidasi ini wonten sing kenal mboten Bu? Ya itu nganggo bahasa intimidasi do ora paham iki bae. Maksudnya yo maksa gitu ya. Napa mulai grimis, Pak? Alhamdulillah. Jangan tidak. Nah pun anu ben mboten masuk angin pados tempat sing kinten-kinten lagi aman dari apa namanya kucuran air hujan. Mriki di Tasik kathah ibu-ibu yang mungkin di pinggir nggih ben uyul-uyulan anget mboten apa. Nggih. Lanjut. Ya Allah. Warga pengajangan sedang semangat ngaji ya Allah. Mohon berkah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya jaluk itu harus menggunakan kerendahan hati, tidak memaksakan dan lain sebagainya. Monggo masih teman-teman muda bisa bantu ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin agak tertimpa air hujan bisa. Ada yang kreatif itu. Ada spanduk lagi yang lain enggak? Ini masalahnya sampai jam 09.00 tinggal ya. Boten nanti insya Allah. Malah cor. Nah, dia anget dirasa ibu-ibu dan anget. Oh. Mas, tunggu kene still. Baik, sambil lanjut ya Bu. Sampai kesiangan. Monggo sambil cari tempat yang paling aman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah,
Kita semuanya punya tugas dakwah, punya tugas mengajak. Namanya mengajak bukan memaksa, ya, tapi dengan penuh kerendahan hati. Yang kedua, namanya dakwah itu mesti sesuatu yang kira-kira menarik. Namanya saja mengajak. Saman kalau ngajak, yuk melu aku yuk, kok tak traktir. Nah, itu mesti ada sesuatu yang menarik. Yuk melu aku yuk, di nyeblong sumur bareng. Pak bakal ono sing melu. Maka kuncinya berdakwah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Maka kalau perserikatan ini mengusung dakwah yang menggembirakan, itulah yang harusnya dipakai setiap saat untuk mengajak orang lain, bukan memaksakan. Karena sekarang itu mulai muncul orang ngajak tetapi dengan cara memaksa. Orang melu ya orang tak kei jabatan, kalau orang melu orang tak wenengi apa, lah itu namanya mengancam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lah kenapa kok mengajak ini kita harus pandai-pandai mengenal siapa yang kita ajak. Maka itulah yang dalam konsep Muhammadiyah itu dakwah kultural. Kultur kita itu beda-beda. Jenengan nong Pekalongan karo wong sing nong Madura beda. Wong sing urip nong daerah pabrik karo sing nong daerah nelayan beda. Wong sing urip nong pegunungan karo sing nong pinggir laut beda. Daerah tempat anak-anak yang terpelajar dengan daerah perkampungan yang tidak terpelajar misalnya juga beda. Mriki mawon beda-beda. Oleh karena itu kita harus mengenal bahwa keragaman ini bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Oh, tambah jelas itu jadinya. Monggo Bu, yang anu daripada masuk angin loh, nggih. Nah, ini yang agak di bawah pohon lumayan agak. Hei menungso, kami ciptakan kalian itu dari jenis ada laki, ada perempuan. Ini wong lek do wedok kabeh. Tidak terlalu indah. Tapi begitu ada laki-lakinya menjadi indah. Walaupun ini kayaknya nggak imbang. Laki-laki ini sidik, orang ngawetone akeh. Ya ini ujian. Ini nih mas-mas yang muda bisa disiapkan tolak angin gitu nanti makanya biar agak ono tombone lah. Saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah beragam sejak awal, ono sing lanang ono sing wedok. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal satu sama lain. Bapak Ibu, kita ini lahir beda-beda. Ono sing lahir nang Pekajangan, saya lahir di Kota Malang. Kumpul di sini beda. Sampai rasakan, kalau di Jawa sini lahir di Kudang nganggo nama apa Bu? Lek ngudang nganggo bahasa napa Bu? Ya Jawa. Aduh. Ono sing ngapal lho.
Lek kira-kira lek lahire nang Madura ngudane nganggo bahasa Jawa apa nganggo bahasa Madura? Lek nang Arab ngudane nganggo bahasa Arab apa bahasa Madura? Arab. Jadi sejak kecil sudah beda. Dikei jeneng wae ya beda gitu. Nah, rono nang Jawa jenenge Legi ya. Bulan apa? Lahire Legi ya dijenengi Legimin. Legiman, lagi ya itulah orang Jawa. Soeharto itu wis rada modern, Soeharto, Soekarno wis rada modern lek memberi jeneng. Ada Pak Marno, ada Pak. Pokoknya ini Jawa. Tidak bisa dipaksakan walaupun Rasulullah pernah mengatakan Afdhalul asma Abdullah wa Abdurrahman. Seutama-utama nama itu Abdullah sama Abdurrahman. Terus wong sak kampung kene iki jenenge Abdullah karo Abdurrahman. Malah mumet sampe ya. Tadi tekudikan nang gane Pak Abdurrahman. Abdurrahman sopo? Inilah namanya kearifan-kearifan lokal. Tidak bisa dipaksakan, walaupun Nabi pernah mengatakan begitu. Nabi SAW sendiri memberikan nama anaknya apa semuanya sama? Tidak. Nama anak yang pertama malah siapa? Al-Qasim. Al-Qasim. Maka Nabi Muhammad dikenali sebagai Abul Qasim. Sing wedok ya ora jenenge Abdullah. Masa ana sing wedok jenenge Abdullah, ya Fatimah, ya Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Zainab. Jadi tidak usah terlalu kemudian berpikir wah ini berarti jelek dijenengi Wagiman, Wagimin, Wagimun. Karena bapak juga ada bapak mertua itu Wagimin. Sekeluarga lahirnya Wage kan gitu. Karena sudah belajar bahasa Arab an-in-un lah, lahir pertama Wage ya jenenge Wagiman. Sing kedua Wage meneh ya Wagimin. Ketiga Wage meneh Wagimun, An-in-un. Legiman, Legimin, Legimun. Gitu Bu. Itu namanya kearifan-kearifan lokal. Tidak ada masalah. Semangat Nabi mengatakan sebaik-baik nama itu Abdullah itu supaya orang sadar jenenge hamba Allah. Abdullah itu hamba Allah, Abdurrahman ya hamba Allah. Supaya orang tidak lupa, tidak lali karo sing duwe urip. Makanya kalau orang Jawa ono sing jenengi anak ini nggih sama Abdullah. Kadang-kadang dijenengi apa lho, Pak? Lek wong Jawa ini bahasa Jawane Abdullah itu apa? Oh dolah, itu ya tetap bahasa Arab, cuma Jawa wae lah jae dolah. Durrahman gitu. Ada teman namanya Abdi. Abdi Gusti, Gusti siapa? Kan namanya. Jadi supaya kita tidak kemudian selalu mengatakan wah jeneng kafir, jeneng anu. Tidak ada itu jeneng kafir, jeneng. Rasulullah hanya pernah mengingatkan kalau nama itu nama buruk di zamannya, jangan berikan nama anakmu dengan nama tersebut. Contohnya suatu saat ada seorang yang datang kepada Rasul, ya Rasul, saya berikan nama saya, anak saya itu Walid. Apa jawab Rasul? Apa kamu akan beri nama anakmu itu dengan Fir'aunnya zaman sekarang? Kenapa kok Walid? Walid ini dulu punya anak banyak, laki semuanya, makanya dia pernah ngece Rasul. Antal abtar, kamu terputus, mandul. Nabi itu dikatakan mandul karena anaknya perempuan semua. Karena garis keturunan Arab itu laki-laki. Jadi kalau nggak punya anak laki-laki dianggap terputus, tidak ada penerusnya waktu itu. Maka antal abtar.
turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Surat nomor nih kok. Wapal itu inna a'tainakal kautsar. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dituduh oleh namanya Al-Walid dan dia orang kafir yang, tapi lihat inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu itulah yang mandul. Kenapa? Anaknya semuanya laki-laki, tidak ada yang menjadi penerus bapaknya, tapi justru menjadi panglimanya Nabi semua Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid, Al-Walid bin Walid, semuanya jadi pendampingnya Nabi semuanya. Tidak ada yang menjadi penerus bapaknya yang kafir. Nah ini hanya saya carikan contoh. Saat itu namanya Al-Walid itu sebagai orang yang kafir. Nah era itu kalau memberi nama, ya jangan bangga dengan nama itu. Maksudnya demikian. Apa kemudian anaknya Walid bin Walid harus merubah namanya? Enggak, Rasulullah juga enggak pernah menyebut itu. Makanya kalau sekarang ternyata bapak ibu begitu bangga anak lanang jenengi Sambo misalnya, jangan dulu. Sambo itu maksudnya. Tapi yang namanya jeneng, nama itu memberi tanda, berikanlah tanda yang baik. Itu bapak ibu yang. Jadi kalau orang Jawa dulu cukup memberi tanda berdasarkan pasarane, jenenge Kliwon ini mesti lahirnya Kliwon. Jumat tuh. Sing ngadeg kene iki Jumat Kliwon ya. Tapi ya ora dijenengi Kliwon. Jenenge malah komplit Ahmad Hasan Asy'ari ulama itu. Karena bapaknya pingin anaknya jadi ulama. Bu dadi murah ya wallahu alam lah. Minimal nong pekajangan wis dadi ulama. Jadi itu. Inilah yang namanya kearifan-kearifan lokal. Yang namanya orang yang di Jawa ini. Bu, kira-kira lek ono bapak-bapak nganggo daster. Api no mboten? Oh. Nganggo rok kotak-kotak. Saya no mboten bapak-bapak. Tapi di Ceko itu laki-laki yang paling gagah nganggone rok. Itu tanda kejantanan, kok jantan ya apa ya istilahnya, tanda orang gagah. Nang Arab kabeh do dasteran, cuma warnane putih. Coba wong Arab iki gamisnya saka batik Pekalongan, yakin do ora ono sing nganggo. Dulu saya ingat waktu di kampung kalau ada seorang bapak-bapak kok pakai daster, ini mesti sebutannya nopo Bu? Wandu, nopo? Anjing. Sebaliknya kalau ada ibu-ibu kok pakai celana jin, dianggap sebagai tomboy, gitu. Katanya wong zaman dhisik kok ora ngerti istilah ngono ya. Tomboy. Itu namanya nyalai adat. Tapi saat ini bujinan kabeh gitu. Namanya bergeser. Ada bergeser. Itulah budaya Bapak Ibu. Maka cara menyentuh mereka pun harus mengenali budayanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mana yang disebut dengan baik menurut lokalnya dan baik menurut idealnya. Melaku sebelah kanan nong Indonesia elek, tapi lek nong Arab api. Di sini bukan khair atau syar, tapi ma'ruf sama mungkar. Sementara yang khairnya apa di situ? Supaya berjalan mengikuti aturan. Itu khairnya, tertib. Nyambut tamu itu khair, tetapi bagaimana cara menyambut tamunya yang baik itu menurut adatnya masing-masing. Itu namanya kemakrufan. Makruf.
Maka kita ini mengajak orang untuk bisa datang ke masjid. Ya, makrufnya orang masuk masjid itu ya satu, menutup aurat. Kita Bu, misalnya mau sholat, tetapi cara menutup auratnya ono sing sarungan, ono sing celananan, ono sing batik, ono sing polos, monggo, sing penting menutup aurat. Tapi ada yang memaksakan kalau masjid di sini semuanya harus pakai daster, gamis semuanya misalnya. Udah, tidak dipaksakan. Kita tidak harus mengikuti budaya yang lain. Nah, itu yang disebut dengan ma'ruf sama kemungkar. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita mengajak kepada kebaikan itu dengan cara memahami kultur masing-masing. Tadi saya sebutkan ayat inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita saling mengenal. Kita ini beda, ana wong wadon, ana wong lanang, beda karakternya, beda. Maka wong lanang ya kudu paham wong wedok juga kudu paham wong lanang. Bapak Ibu lek apa niku badhe pengajian ngeten mawon niki sing paling suwe macak nggih wong wadon. Gimana bapak wis ora tau macak blas. Kadang pecis sing wis 5 tahun kae rada kuning ya wis ya tinggo kae ora masalah. Nah ibu-ibu ya wisin tenanan, Mbak. Makanya ya golek sing paling apik. Bapak-bapak itu katanya ora raup ora atus wae makan ya iso. Ibu-ibu ya wisin tenanan. Harus dimaklumi Pak. Jadi kalau ngajak ibu-ibu sampai lek ngejak jam 7, jam 6 kudu wis siap-siap. Wis dikandani ibu, ayo mangkat. Walaupun bapaknya sik sarungan. Itu namanya ngajak tetapi memahami kultur. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam dakwah kultural Muhammadiyah itu tidak menafikan ini. Sekiranya kita mengajak orang lain kepada kebaikan, di situ itu orangnya, maaf misalnya tatoan kabeh, ya jangan dijauhi wong wis kadung tatoan. Dekati mereka. Maka kita punya namanya lembaga dakwah khusus, orang-orang yang punya kebutuhan khusus untuk diperhatikan. Ya tapi kiai ini orang usah melu tatonan gitu ya, enggak. Tapi harus bisa menyelami bahwa mereka ini ya Allah tambah basah ini. Oke, kalau ini untuk gede, monggo sing anu Bu. Radi rapetan Bu, betul apa Bu? Ini kudu dan dianu. Nggih. Kamu si tawani kan double purus. Tawani Pikirnya kan lebih bohong. Nah oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita sambil cari tempat naungan ya, saya lanjutkan saja. Saya sudah kasihan ya. Kalau bapak-bapaknya agak tenang karena sudah terayam ini. Terayam. Ya sepatus anget bapak-bapak sakit agak ke dalam merapat. Oke, ya Allah, saya kok lupa, saya tidak butuh tempat banyak. Monggo Bu. Ini apa? Yang di atas tidak apa-apa, yang Demi juga Demi. Bang, ini selalu rotok doa sih deh. Iupan apa ya? Bawa aja sergi. Enggak ibu-ibu. Lah mau kan belum buluk. Monggo Bu. Maju mawon.
Ya, mlebet mawon Bu, tasik longgar. Jero ki sih longgar ya. Longgar Bu. Jero bae longgar aku. Jero bae longgar jero. Saya lanjut nih, ini sambil biar lebih cepat. Baik, intinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini beragam, maka kita harus paham dengan keragaman itu. Termasuk saat kita berdakwah, mengajak juga harus kenal dengan karakter di tempat kita bekerja, tempat kita berdakwah. Itulah yang disebut dengan ta'aruf, mengenali. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kalau kita ingin jalan ta'aruf itu bisa terjadi, itu ada 4 prinsip. Niki mawon yang saya sampaikan. Ini tadi sebenarnya saya menyiapkan slide itu 50 slide. Saya pikir kajian Pak, ternyata pengajian umum. Maka ini juga bagian dari cara menyesuaikan diri. Tujuannya wis ono slide siapke, ternyata pengajian umum udan sisan. Ini harus pinter-pintere olah. Bapak Ibu, jadi kita ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala beragam, tidak lain itu saling mengenal satu sama lain. Maka kuncinya bisa mengenal kalau ada 4 hal. 1, nah ini bandnya cepat, tidak merasa besar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan merendahkan orang lain. Boleh jadi yang kamu rendahkan itu jauh lebih baik daripada kamu. Wong lanang jangan merendahkan perempuan. Wong perempuan juga jangan merendahkan laki-laki. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini ketemu wong kok kepingin iso ta'aruf, hindari yang pertama kroso paling gede. Delok wonge cilik aman, angkuh rak nyopo. Nah itu namanya masih membedakan, karena dirinya besar, karena kecil tidak ada apa-apanya. Belum tentu ada orang kecil ternyata kadang-kadang lebih baik daripada orang dewasa. Delok wong ireng, teng ireng. Sudah ada pikiran merendahkan orang itu. Tidak terjadi ta'aruf. Ta'aruf hanya bisa dilakukan kalau kita tidak ada unsur merendahkan orang lain. Tidak boleh ada. Ono wong ireng iki begitu orang anjing melayu, ono sing melayu cepat, sing ireng apa sing putih? Sing ireng malah. Ada kelebihan di balik kekurangan yang kita lihat. Maka kalau ingin terjadi ta'aruf, jangan merendahkan. Ketemu sopo wae, jangan merendahkan. Yang penting. Termasuk kalau kita sudah menjadi bagian dari kelompok tertentu, jangan merendahkan kelompok lain. Jadi wong Islam, yo ojo merendahkan orang non Islam. Jadi wong Muhammadiyah, yo jangan merendahkan orang yang di luar Muhammadiyah. Orang yang sudah jadi santri pondok, jangan merendahkan yang tidak santri. Tidak terjadi komunikasi, tidak terjadi ta'aruf. Padahal kuncinya dakwah diantaranya ta'aruf ini, kenal. Tapi kalau sudah merasa besar, susah untuk terjadi ta'aruf di dalamnya. Maka kunci pertama ini, ampun ngrasa gede. Wis pinter kaya apa, ketemu sapa wae
Makanya dulu orang Jawa sudah mempraktekkan ini, ketemu sopo wae, monggo Pak, Bu, tanpa membedakan, walaupun ini mungkin pejabat tinggi, masyarakatnya itu wong biasa, petani, tapi tetap lewat, monggo Pak. Saiki cacing itu ora nunggu iki aku dipoto kayak gigi tak kira apa outdoor apa indoor kok sidone jare kok pas saya lewat kampung itu Pak, biasa itu karepe nyopo jenenge cah cilik. Le, piye kabare? Lho ngono jawabane, "Apa we?" ngono. Waget kula, waget. Lah itu namanya didikan keluarganya perlu diperbaiki lagi lah. Jadi kuncinya satu, kalau ingin terjadi ta'aruf, bisa saling kenal satu sama lain, jangan merasa lebih tinggi, tapi tutupilah kelebihanmu itu. Yang kedua adalah wala talmizu anfusakum, tapi juga jangan inferior, merasa rendah. Tidak akan terjadi yang namanya ta'aruf kalau kita sendiri minder. Duh, harap ketemu ketua PCM ini lah satu. Ya kapan ketemunya, kapan kenalnya. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri karena Allah sudah titipkan pada kita itu kelebihan-kelebihan. Tunjukkan saja kelebihan-kelebihan yang sudah Bapak punya itu supaya bisa kenal. Ketemu wong sugih, ora usah minder, ora entuk job sampean. Ketemu wong sugih, Pak, sehat nggih Pak? Griyane gede nggih Pak? Nggih. Tapi kok bocor Pak ngono nggih. Kula saged nempel Pak. Itu namanya tukang tapi tidak merasa tinggi, tapi juga tidak inferior, tidak merasa rendah. Ya ditawarkan. Iya berarti. Pak Ketua PCM, wah sing ngaji patah nggih. Kula niki mboten duwe napa-napa, tapi kula punya keahlian masak. Oh nggih. Lho kan akhirnya Ketua PCM yo mikir, oh iki mau golek kerjaan to gitu. Sesuk ini wae sing masak sampean. Kalau ta'aruf terjadi, silaturahim berjalan, rizki melimpah. Nah kalau inferior, kek kok apa? Kek, ya rasih tuh. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka kuncinya kalau kita mau ta'aruf berjalan, jangan merasa tinggi, tapi juga jangan merasa rendah, inferior. Nah yang ketiganya adalah wala tanabazu bil alqab, jangan melemparkan julukan-julukan. Boleh jadi kita beri julukan pada orang itu diem tapi loro ati ya ono gitu. Misalnya ono wong sing gendut, celuk gendut rene itu julukan. Lek wis kenal, jangan juga menggunakan julukan-julukan yang tidak baik. Boleh jadi dia tetap menerima, tapi hatinya loro, rong minggu mati, goro-goro stres. Gitu. Maka Islam itu menata begitu rupa, sekalipun wis akrabe kaya apa, hindari memberikan julukan-julukan buruk. Julukan api ora masalah. Rene pinter, apanya nah sapa ganteng padahal gue lek ora karuan. Pinter ganteng rene. Anakku sih ganteng dhewe. Ya itu kan bagus. Orang tua memberi contoh. Tapi kalau jelek, ora ono sing paling elek kecuali awakmu rene lek. Ndak enak. Maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik, tidak akan terjadi ta'aruf yang baik kalau di dalam pertemanan itu masih ada julukan-julukan yang buruk. Ini cara Islam. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin ta'aruf berjalan dengan baik, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhunn. Wahai orang yang beriman, jauhilah kalian berprasangka.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah kenal satu sama lain, tolong tidak usah menggunakan prasangka buruk terhadap temannya. Dulu konconnya teko, ya Pak main nilai duit dulu, main ngutang ya. Padahal Arab ngundang mangan-mangan, bari salah tombol salah. Kenapa? Sudah menggunakan prasangka yang buruk. Tidak terjadi yang namanya persahabatan ta'aruf kalau masih ada prasangka di antara kita. Makanya benar itu kata lagu, jangan ada dusta di antara kita. Jangan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah poin penting bagi kita dalam rangka berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadikanlah mereka ini bagian dari saudara kita, dan kenalilah mereka ini sebagaimana kita mengenali diri kita itu ya. Apa yang menjadi kebutuhannya, itulah yang harus kita perhatikan. Bu, kalau kita ngajak anak-anak dengan orang dewasa kira-kira sama atau beda? Beda cara. Dan ngajak anak-anak ya, yuk takjak dolen mangan-mangan. Ngajak wong tua beda meneng. Ngajak orang yang levelnya mungkin pejabat atau seperti apa beda. Ngajak masyarakat di kampung beda. Itu artinya kita harus kenal dengan siapa yang kita ajak. Makanya di Muhammadiyah itu karena masyarakat itu yang namanya wayang, misalnya dakwah dengan wayang, monggo, tidak ada yang dilarang. Kok ono sing dakwahnya dengan rame-rame, ono barisan, drum band, monggo. Itu namanya dakwahnya mengikuti masyarakat. Oh senengin ngono. Dari situ kita ingin menanamkan kebaikan. Kalau kita saja sudah tidak suka dengan apa yang disukai masyarakat, lalu kita paksakan, yakin nggak ada yang ikut. Masyarakat kita sering kumpul-kumpul ngaji, zikir dulu. Bagaimana kita supaya bisa tune in apa ya? Yang merasa menjadi bagian dari masyarakat itu ya ikut. Setelah itu memasukkan unsur-unsur ajaran di dalamnya, lebih mengena daripada kita marahi. Betul. Namanya siapa Mas? Joko, gantian Muhammad. Ngajari kok itu dosanya gede lek nganggo Joko. Padahal wis duwe kawin ping 3 muni Joko terus. Pemalsuan. Kan gitu. Itu pembohongan. Misalnya, non sewu sing ana jenenge Pak Joko. Tapi kuwi wis iki. Oh tadi kita ngomong contoh misalnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mengajak orang itu tetap harus memperhatikan siapa yang diajak dan apa yang menjadi kesukaannya. Makanya sekarang sekali lagi Muhammadiyah mengusung ada dakwah khusus itu. Ya ojo kaget, wong Muhammadiyah kok kumpulnya karo banji-banji. Loh, gitu, pun kaget. Nanti ada namanya teman-teman yang bergerak di dakwah khusus. Mereka harus ada yang menyentuh supaya suatu saat bisa kembali ke jalan yang benar. Teman-teman PAN ditemui dalam rangka apa? Supaya suatu saat mereka kembali ke jalan yang benar, tetap terawat. Nah ini sekarang menjadi PR-nya Muhammadiyah yang punya banyak sekolah. Anak-anak sekolah kita ini perlu didekati karena sudah mulai menjauh dari nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan itu tekanannya pada adab, pada sopan santun. Saya ini seorang adab. Oh guru dilawan, apa itu kan udah apa? Bisa karepku toh. Jika itu gas PR malah ngeyel. Makanya sekarang viral video-video TikToknya itu gurunya
ada anak gelut yos lewat, timbangannya dipolisikan lewat. Ini menjadi lahan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah terkenal mengusung pendidikan, maka harus mengembalikan ini. Kita doakan ini Prof. Mukti sebagai Menteri Pendidikan bisa menjalankan ini dengan baik. Harus ada perubahan. Kalau tidak, insya Allah beberapa tahun berikutnya sekolah akan ditinggalkan, dan yang paling rugi Muhammadiyah karena sekolahnya begitu banyak. Ora gelem sekolah Pak, gurunya yang udah ngajar, ya gurunya udah ngajar. Maka saatnya kita harus kembali jalur pendidikan ini, kembali ke pendidikan, bukan hanya pengajaran, bukan hanya ngajari ilmu, tapi yang mendidik anak ini menjadi lebih baik, duwe tata krama, duwe sopan santun. Iya, maka kalau dulu itu wa irsyadu ustadzin, bimbingan guru itu menjadi bagian penting dari mencari ilmu. Sekarang anak-anak enggak, tapi bimbingan TikTok wa Instagram. Lalu sekarang itu orang kalau mau ditanya apa saja, anak-anak itu bisa jawab. Cukup buka handphonenya, bisa jawab apa saja. Bu paham bu ora, sing penting iso jawab. Nah itu problem. Suatu saat dampaknya dahsyat itu untuk negeri Indonesia, rusak. Karena kita Indonesia ini masyarakatnya dulu terkenal dengan orang yang punya unggah-ungguh yang baik, tapi kemudian hilang. Maka ini juga menjadi medan dakwahnya orang Muhammadiyah. Dulu kalau perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, banyak masyarakat yang tidak berpendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dalam rangka mencerdaskan mereka. Sekarang mungkin ilmu sudah terlalu banyak, tetapi akhlak menjadi persoalan. Maka dakwah Muhammadiyah melalui lembaga sekolahan harus bisa mengembalikan jati diri pendidikan, mendidik anak menjadi orang-orang yang soleh tadi, menjadi orang-orang yang baik. Mending wong apik apa wong pinter apa jeng? Wah, sing apik. Iya. Sama lek kepengin duwe mantu, mantune sing wapian karo sampean. Apa cukup sing penting sugih, pinter ngono, tapi ra tau nyopo sampean. Nah iya. Mesti wong cek mikir, alah kowe uripmu cukupan ra apa-apa le, sing penting kowe ya sing gelem tawaduk karo wong tuwa. Mesti sik ya. Daripada wis pinter minteri sisan. Alamak, Mas, ora usah dipikir kowe mah kono, turu wae, mati cepet ora apa-apa. Malah ditungane wae lewat itu. Kakean ngandani ya. Itu di tengah-tengah di daerah-daerah barat Pak yang sudah maju. Itu mereka teknologinya maju, semuanya ilmu pengetahuan maju. Mereka itu sayang pada orang tuanya. Lah kita tidak kok, malah menjauh. Dulu ilmu kita sedikit, tapi sayangnya karo wong tua itu wah tenanan. Nah saiki kok kuali, malah ketinggalan dengan yang lain. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu rahmatullah, penting bagi kita jadi pekajangan ini khususnya, ayo kita jaga kerukunan umat dengan tetap memahami keragaman yang ada. Itulah bagian dari dakwah kita ya, jadi menggembirakan mereka semua. Yang kedua tadi adalah dakwah baru kita, yaitu penurunan kualitas moral di tengah-tengah kita, khususnya di lembaga pendidikan kita. Mari kita sengkuyung bersamalah. Dari Muhammadiyah dulu mencerdaskan bangsa, maka tugas sekarang dari Muhammadiyah pula kita kembalikan akhlak anak-anak bangsa kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa smooth, mulus pengajiannya, tetapi alhamdulillah jamaahnya sangat hebat gitu ya, karena
hujan pun siap. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, ibu-ibu semuanya rezekinya lancar, sehat walafiat dan barokah untuk semuanya, khususnya untuk persyarikatan kita. Allahumma amin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akhir kajian pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wahtim bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Asyari Ulama Magister Agama. Hadirin yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita ikuti bersama dan kita telah sampai ke acara penutup.